Oke, jadi hari ini kita tinjauan lapangan ke kawasan Kota Lama Surabaya. Ini bertujuan agar kalian yang selama ini mengikuti mata kuliah sejarah kota itu bisa tahu bagaimana perkembangan kota Surabaya melalui bangunan-bangunan yang ada di kawasan sini. Kawasan Jembatan Merah ini adalah termasuk kawasan pertama yang dibangun oleh Belanda. Bangunan awal di sini adalah sebuah benteng sebenarnya yang ada di sini. Benteng yang kira-kira sekitar bangunan yang sekarang itu ditempati oleh Bank Mandiri. Itu dibangun sekitar awal abad ke-18. Tetapi tentu saja benteng itu sudah tidak ada ya. Nah, ini adalah jalan yang pada awalnya itu jalan yang menurut saya paling awal juga dibangun di kota Surabaya. Tetapi jalan ini pada awalnya memang hanya dikhususkan untuk masyarakat Belanda di kota Surabaya, sehingga jalan ini dulu disebut sebagai Herenstraat, yaitu jalan yang ditempati para pemuka, Heren, yaitu orang-orang yang terkemuka. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat bangunan-bangunan yang ada sekarang, ini lebih banyak bangunan yang dibangun pada abad ke-19 dan abad ke-20 awal. Jadi ini misalnya ada bangunan Internatio. Ini kan baru dibangun pada tahun 20-an gitu kan. Kemudian ini ada rumah yang bertingkat ya. Ini juga dibangun pada abad ke-19. Dan di seputar sini ini banyak sekali bangunan-bangunan yang merupakan bangunan lama yang nanti silahkan itu dikunjungi. Mulai di ujung sana misalnya ada kelompok yang akan mengunjungi penjara Kalisosok ya. Itu adalah penjara yang dibangun pada pertengahan abad ke-19. Kemudian ada di sini agak ke selatan, itu ada bangunan yang namanya Gedung Singa ya. Itu bangunan yang dibangun awal abad ke-20. Nah, pada kesempatan kali ini silahkan nanti kalian mengeksplorasi bangunan-bangunan itu, dilihat, didokumentasikan, dan kemudian salah satu dokumentasi yang harus dilakukan itu dalam bentuk video. Jadi silahkan nanti bangunan itu di video, diceritakan, bisa juga menceritakan sejarah bangunan itu kalau kalian sudah tahu, bisa juga menarasikan kondisi bangunan itu pada saat sekarang. Ya, bangunan itu seperti apa kondisinya. Misalnya kalau kalian lihat Gedung Singa, kondisinya tidak terawat. Karena di sana walaupun itu gedung cagar budaya, pemiliknya itu tidak ada di sini. Sehingga di atas itu ada ada tumbuhan misalnya. Nah, itu silakan dinarasikan. Masing-masing kelompok nanti membuat satu narasi tentang gedung itu melalui video, gitu ya. Dengan demikian nanti karena kelompok ini ada 10, nanti ada sekitar 10 video yang bisa dikumpulkan berdasarkan narasi-narasi yang dibuat terhadap gedung tersebut. Nah, ini masing-masing sudah memilih gedung itu. Nanti silahkan dibuat. Nah, untuk videonya, saya berharap video ini nanti bisa disebarkan melalui media sosial, ya, bisa Facebook, bisa TikTok, bisa Instagram dan lain sebagainya. Nanti disebutkan bahwa ini adalah dalam rangka kuliah sejarah perkotaan yang dilaksanakan oleh Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, gitu ya. Setelah itu kemudian ceritakan gedung itu seperti apa. Ada salah satu yang men-shooting, kemudian teman-teman yang lain bisa menjelaskan secara bergantian kondisi gedung tersebut, gitu kan. Ada juga yang mau melihat musola, siapa? Mana Arif? Belum datang ya. Nah, itu juga silakan. Intinya kawasan-kawasan di sini silakan dieksplorasi secara maksimal. Nah, selain dalam bentuk video, nanti tolong dituliskan kegiatan ini ya dalam bentuk
apa namanya, dalam bentuk narasi yang bersifat reportase ya, reportase jurnalistik istilahnya. Kalian pasti tahu bagaimana cara membuat berita dalam model yang itu tadi, jurnalistik. Nah, untuk yang jurnalistik ini usahakan satu orang membuat satu. Ya, satu orang membuat satu yang itu tidak harus gedung yang di video. Tapi bisa juga gedung lain, bisa juga kawasan lain gitu ya. Tetapi masih dalam konteks kawasan-kawasan di sekitar sini. Ya. Dengan demikian nanti akan terkumpul, karena kita pesertanya ada sekitar 30 ya. Nanti akan terkumpul sekitar 30 narasi tertulis dalam bentuk reportase jurnalistik itu, yang nanti saya usahakan akan saya muat di webnya Fakultas Ilmu Budaya. Nah, untuk reportase itu masing-masing mohon dilengkapi dengan foto. Satu foto ketika kalian sedang berkegiatan di kawasan tersebut ya. Nah, ini yang nanti akan kita kumpulkan sebagai bentuk dari kegiatan akhir dari kuliah kita. Nah, saya minta kalian hati-hati karena di sini kan kawasan rame ya. Silakan hati-hati dan berkelompok, masing-masing kelompok 4 orang itu ya. Parkir kendaraan yang aman ada di mana supaya terjaga dengan sebaik-baiknya. Panas kondisinya, tapi kalian tetap harus bisa menikmati kuliah ini, gitu ya. Nah, mohon nanti untuk yang video dan sebagainya dibuat dengan baik, bisa diedit gitu ya. Mungkin kan kalian membuat video yang cukup panjang. Nah, karena video ini akan dimuat di media sosial, sesuaikan dengan ketentuan seberapa panjang media sosial itu bisa memuat video itu. Seperti misalnya Instagram itu kan kalau nggak salah hanya 1 menit atau berapa ya? Bisa lebih, Pak. Bisa lebih ya, silakan itu dimanfaatkan kalau memang bisa lebih. Facebook misalnya silakan berapa menit dari video itu. Nah, masing-masing video nanti diberi tagar ya, diberi tagar FIB UNER. FIB UNER ya, itu tagarnya supaya nanti itu bisa terekam dengan baik gitu ya, kegiatan tersebut. Saya kira itu pengantar dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Berarti ini nanti sendiri-sendiri ya Pak ya, nggak jadi satu keliling-keliling. Kalau jadi satu keliling-keliling mungkin lama. Ya, lama itu bisa berjam-jam karena semuanya harus itu. Tetapi kalau kalian bersepakat untuk misalnya keliling bersama, silahkan. Tetapi jangan mengganggu kondisi lalu lintas. Karena pasti kalau dari kawasan sana Kalisosok sampai ke itu mungkin agak lama ya. Silakan kalau memang bersama-sama silakan. Tapi kalau misalnya per kelompok juga silakan. Sebenarnya ini kawasan ini bisa dijangkau dengan jalan kaki. Artinya kendaraan tetap parkir di mana? Parkir di sini yang kalian parkir itu, kalian bisa jalan kaki. Gak apa-apa sambil mencari keringat. Yang Kalisosok kan tinggal masuk dari situ. Masuk ya, masuk ini. Nanti di situ sudah ketemu jembatan kawasan Kalisosok. Yang Gedung Singa ada di sini. Ya, Internatio ada di ini. Tinggal kalian jalan kaki saja supaya lebih lebih efektif karena ini menyangkut parkir yang susah sekali. Ya. Ada lagi yang bertanya? Nah, untuk pengumpulan ini silakan sekitar 1 minggu kalian olah itu hasil hasil kegiatan ini ya. Kalau ada yang akan mengumpulkan lebih cepat, tidak apa-apa. Itu dalam bentuk file pengumpulannya ya. Nah, untuk yang video, karena itu kalian unggah di media sosial, nanti perlihatkan saja linknya ke saya, ya ke saya. Untuk link tugas tersebut. Gitu. Ada lagi? Nah, saya minta hati-hati untuk barang dan lain sebagainya dijaga oleh masing-masing ya.
supaya aman. Kalau sudah tidak ada, silahkan kalian bisa mulai jalan mumpung masih pagi, belum terlalu panas, ya. Dan saya nanti tidak bergabung dengan kalian, gitu. Saya akan ke kampus dan kalian ini silahkan nanti saling berkomunikasi satu dengan yang lain kalau ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Itu perwakilan apa satu kelompok satu? Video satu kelompok satu untuk video satu kelompok satu. Nah, untuk yang tulisan narasi jurnalistik satu orang satu. Nah, untuk narasi jurnalistik tidak usah terlalu panjang. Kalian membuat sekitar 1 halaman, ya, 1 halaman 1 spasi, itu saya kira udah cukup. Tapi dilengkapi dengan foto, ya, foto. Kalau yang bisa menulis sampai 2 halaman ya silahkan, ya. Tetapi jangan terlalu panjang, jangan sampai 5 halaman misalnya, karena pasti akan panjang sekali, ya. Prinsipnya ini adalah kawasan kota lama Surabaya, ya, yang terbangun sejak abad ke-18 sampai awal abad ke-20. Silakan ini dieksplorasi dengan sebaik-baiknya, gitu ya, supaya kalian paham. Nah, di sana biasanya ada ini misalnya, ini plakat cagar budaya, ya, cagar budaya. Anda juga bisa ungkapkan itu bahwa gedung ini adalah cagar budaya misalnya, ya. Jika demikian maka tulisan ini dan videonya itu bisa bermanfaat nanti bagi Anda, bagi departemen, bagi kota Surabaya, karena ini berupa dokumentasi, ya. Ada lagi? Ya. Daerah Tugu Pahlawan boleh jadi apa? Tugu Pahlawan mungkin gedung kantor gubernur, ya. Pos. Boleh, kantor pos boleh, ya. Saya kira sampai di sana kantor pos nggak apa-apa, ya. Tapi jangan melebihi itu. Kalau yang ingin ke Pasar Pabean di situ, ya. Nanti masuk sedikit. Nah, kalian juga bisa mewawancara orang yang ada di situ, misalnya tentang pemahaman dia mengenai bangunan itu, misalnya. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, silakan kalian jalan dan hati-hati sekali lagi, barang juga sendiri, ya, misalnya nyebrang dan lain sebagainya, mohon hati-hati. Masker itu mohon dipakai. Baik, saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.